belajar tentang air induction system. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, apa air induction system? Saya akan jelaskan pengertiannya. Air induction system adalah sistem pada engine yang berfungsi untuk memperoleh udara yang mencukupi untuk proses pembakaran, untuk membakar seluruh bahan bakar pada ruang silinder, sehingga dapat menghasilkan power yang maksimum pada engine. Nah, itulah pengertian dari air induction system. Nah, ada lagi nih jenis-jenis dari air induction system. Jenis air induction system atau sistem pemasukan udara ada 3 jenis. Nah, 3 jenis. Yang pertama adalah jenis natural aspirator. Adalah tipe yang sistem pemasukan udaranya secara manual tanpa dibantu komponen lainnya. Contohnya itu pada sepeda motor paling simpel kita temukan. Nah, selanjutnya adalah tipe turbocharge. Nah, air induction tipe turbocharge ini adalah sistem pemasukan udara yang menggunakan bantuan dari turbocharger. Jadi turbocharger akan memasukkan udara masuk ke ruang bakar. Contohnya bisa kita lihat pada engine pada truk. Truk di jalanan itu biasanya menggunakan turbocharge. Nah, selanjutnya adalah tipe turbocharge aftercooler. Nah, tipe ini adalah tipe yang menggunakan turbocharger dan tipe aftercooler. Jadi dia menggunakan 2 bantuan. Jadi dia setelah dipadatkan didinginkan lagi. Nah, biasanya tipe turbocharge aftercooler ini biasa kita temukan pada engine-engine besar ataupun engine alat berat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian dari air induction. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian air induction tipe turbochargers dan aftercooler aspirator. Kenapa kita gunakan yang itu? Karena dia lebih komplit. Karena pada 2 tipe yang sebelumnya dia itu cenderung memiliki banyak kekurangan. Kita ambil contoh yang tipe natural. Tipe natural dia itu memiliki kekurangan. Jadi sistem pemasukan udaranya itu hanya memanfaatkan kevakuman dari piston. Jadi udara yang dimasukkan tidak maksimal, hanya sebatas secukupnya. Dan yang kedua, tipe yang memakai turbocharger, dia itu memiliki kekurangan karena udara terus dimanfaatkan masuk ke dalam intake manifold. Jadi suhu udara panas, jadi menyebabkan udara mengembang. Udara yang panas tidak baik untuk proses pembakaran. Jadi dia lebih cenderung tidak digunakan. Jadi kenapa kita gunakan yang tipe turbocharger dan aftercooler? Dia lebih dominan digunakan pada engine-engine pada umumnya karena dia lebih baik dan minim kekurangannya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama ada pre-cleaner. Nah, pre-cleaner ini adalah saringan awal untuk membuang partikel-partikel kasar. Jadi udara akan masuk dari pre-cleaner, lalu dia masuk menuju ke tabung itu. Jadi pre-cleaner ini akan menyaring partikel-partikel paling kasar. Itu contohnya bebatuan, kerikil, atau ada kayu-kayu. Pokoknya komponen yang cenderung besar. Nah, pre-cleaner ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada cyclone tube. Nah, cyclone tube ini adalah tipe yang dia memanfaatkan perputaran udaranya itu untuk menjatuhkan partikel-partikel kotoran itu. Jadi karena dia perputarannya seperti ini, dia spiral perputarannya. Jadi partikel-partikel yang berat akan jatuh ke bawah. Nah, dan setelah di bawah dia akan dibersihkan oleh dust ejector, dibuang ke muffler. Dan selanjutnya ada tipe vented drum. Nah, tipe vented drum ini sama, dia hampir mirip, dia hanya perbedaannya pada tipe pembuangan dari partikelnya itu. Jadi pada yang vented drum ini kotoran akan jatuh pada
bagian dasar dari air cleaner tersebut. Dia akan menyangkut pada oli karena pada pentagram ini di bawahnya ada oli. Jadi kotoran akan menggumpal di situ. Dan selanjutnya adalah tipe air set. Nah, air set ini adalah tipe paling simpel karena dia hanya sebuah gumpalan kertas saja. Jadi karena dia membersihkan yang kotoran tidak terlalu kotor. Biasanya itu digunakan pada aplikasi engine pada engine marine. Jadi dia di laut, jadi tidak ada kotoran yang terlalu besar. Oke, itu adalah tipe air cleaner. Selanjutnya masuk ke bagian air filter. Nah, air filter ini berfungsi untuk menyaring partikel yang lebih halus. Jadi dia pada air cleaner dia menyaring kotoran yang besar. Nah, dia pada air filter ini menyaring lebih halus lagi hingga udara bersih semaksimal mungkin. Nah, pada air filter ini memiliki dua jenis komponen di dalamnya pada satu tabung. Yang pertama ada primary dan secondary. Nah, yang primary ini adalah bagian paling luar. Nah, dia di bagian luar, dan secondary di bagian dalam. Jadi udara akan dibersihkan dua kali, masuk ke primary lalu masuk ke secondary. Yang primary ini boleh kita bersihkan, tapi yang secondary tidak boleh karena itu harus sesuai jadwal penggantian. Dan pada beberapa jenis air filter dia juga memiliki service indikator. Nah, service indikator ini berfungsi untuk memberi tanda apabila air filter mengalami kebuntuan atau biasanya karena kotor. Nah, jadi kita tahu air filter ini telah mampet dengan cara melihat service indikator. Jadi dia ada tandanya. Oke, setelah dari air filter dia akan masuk ke turbocharger. Nah, turbocharger ini adalah komponen yang memadatkan udara dengan memanfaatkan gas buang. Nah, gas buang untuk memutar turbin. Jadi dia terdiri dari satu sub antara turbin dan kompresor. Jadi dia akan memutar turbin dan sekalian pada saat yang sama memutar kompresor dan memaksa udara masuk ke dalam intake manifold. Jadi turbocharger ini berputar antara 30.000 rpm sampai 150.000 rpm tergantung rangkaian engine-nya. Keuntungan memakai turbocharger ini adalah power yang lebih maksimal. Kenapa power lebih maksimal? Udara yang dihasilkan lebih besar, jadi proses pembakaran lebih maksimal. Dan yang kedua adalah efisiensi. Kenapa efisiensi? Dia karena proses pembakaran yang maksimal, jadi bahan bakar yang disemprotkan itu pun terbakar sempurna. Jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Jadi tenaga yang dihasilkan sesuai dengan bahan bakar yang telah dikabutkan. Dan selanjutnya masuk ke intake manifold. Nah, intake manifold ini adalah saluran udara menuju ruang bakar yang berfungsi untuk membagi udara ke dalam silinder. Sebelum masuk ke intake manifold, dia akan melewati aftercooler. Nah, akibat dari turbocharger yang berputar sangat cepat menyebabkan udara akan saling bertabrakan yang menyebabkan gesekan-gesekan yang mengakibatkan udara akan panas. Jadi dia renggang. Nah, udara yang panas tidak baik untuk proses pembakaran. Maka disinilah digunakan aftercooler. Aftercooler mendinginkan udara sampai kurang lebih 30 derajat Celcius. Karena pada sebelumnya turbocharger udara yang dimanfaatkan itu dia bersuhu kisaran 150 sampai 200 Fahrenheit. Jadi dia tidak higienis untuk digunakan untuk proses pembakaran. Jadi dibuatlah aftercooler untuk mendinginkan udara agar proses pembakaran lebih maksimal. Nah, aftercooler ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah tipe air to air aftercooler. Apa sih yang tipe air to air aftercooler? Nah, tipe air to air aftercooler atau ATAAC adalah tipe yang dimana udara mendinginkan udara. Bagaimana caranya? Ya, dia
udara pada untuk suplai ke intake manifold itu didinginkan oleh udara. Biasanya yang mendinginkan adalah kipas radiator. Jadi udara didinginkan oleh udara. Dan yang kedua adalah tipe jacket water after cooler. Nah, yang tipe ini dia tipe pendinginan udara, dia satu dengan block engine. Jadi dia di sela-selanya itu dia mendinginkan udara menggunakan air. Nah, jadi dia menggunakan coolant itu untuk mendinginkan udara. Dan yang ketiga adalah tipe Spirit Circuit After Cooler atau SCAC. Dia itu sistem mendinginkan udaranya sendiri-sendiri, mendinginkan udara menggunakan biasanya ini digunakan pada engine marine ya. Jadi mendinginkan udara menggunakan air laut. Jadi dia sistem mendinginkannya ya udara, coolant. Jadi dia sendiri-sendiri. Dia biasanya menggunakan bantuan auxiliary pump. Jadi dia dibilang water pumpnya ada 2. Dan selanjutnya kita masuk ke muffler. Setelah proses pembakaran, gas buang akan masuk ke muffler. Gas buang ini memiliki tekanan yang sangat tinggi. Jadi jika langsung dikeluarkan saja ke atmosfer bisa suaranya yang kasar atau efisiensinya tidak baik dan kerjanya pun juga akan terganggu. Maka digunakanlah muffler. Muffler ini berguna untuk meredam suara dan menjaga tekanan pada exhaust manifold. Setelah melewati muffler, maka akan berlanjut menuju ke exhaust stack atau pip stack. Dia itu berupa cerobong. Dia akan mengirim gas buang ini menjauh dari area yang area yang ada kabin operator lah. Jadi dia akan menjauhkan ke posisi yang aman untuk kesehatan manusia. Nah, itulah bagian-bagian dari air injection. Jadi udara akan mengalir dari pre-cleaner masuk ke air filter, selanjutnya akan dipadatkan di turbocharger dan kemudian masuk ke intake manifold. Lalu sebelumnya akan didinginkan di aftercooler, lalu proses pembakaran, kemudian keluar kembali ke turbocharger untuk menggerakkan turbin, selanjutnya keluar ke muffler, lalu ke exhaust stack. Selanjutnya kita akan mencari tahu hal-hal apa yang harus diperhatikan pada air injection system. Nah, yang pertama itu adalah melakukan pembersihan dan penggantian secara berkala. Nah, tapi sebelum kita melakukan pembersihan dan penggantian dari komponen air filter, pastikan teman-teman menggunakan safety yang lengkap ya. Yang pastinya utama safety helmet, ada safety glass, baru safety hat, safety shoes, dan gunakan juga safety untuk masker ya, karena pada saat penyemprotan pasti ada debu nanti. Oke, pastikan safety lengkap. Selanjutnya lakukan pembersihan dan penggantian air filter secara berkala. Nah, untuk proses penggantian air filter ini dilakukan pada standarnya 500 hours untuk sekali penggantian, jadi masanya 500 hours. Tapi itu bisa berubah tergantung lokasi kerja kita. Jika lokasi kerja kita itu merupakan daerah yang kering, banyak debunya, atau dipastikan udaranya udara kotor, proses penggantian filter bisa dipercepat, contohnya menjadi 250 jam. Untuk proses pembersihan itu kalau bisa dilakukan 2 hari sekali. Jadi setiap sebelum engine running bersihkan dulu air filter. Nah, proses pembersihan air filter itu ada caranya. Yang bagian dalamnya, yang bagian secondary itu tidak boleh kita bersihkan, karena itu ya kalau itu kotor artinya memang sudah timingnya untuk penggantian. Jadi yang bisa kita bersihkan adalah yang primary, yang luarnya.
Membersihkannya itu menggunakan udara bertekanan. Udaranya itu bertekanan kisaran 30 psi. Nah, membersihkannya itu ada tekniknya juga. Dia membersihkannya dari dalam. Jadi contohnya ini filter, kita mau membersihkannya tidak boleh dari luar. Kita membersihkannya dari dalam. Kita ikuti alur dari air filter tersebut. Kita cek juga visualnya, pastikan masih baik. Begitulah cara membersihkan dari air filter. Selanjutnya, hindari kebocoran udara masuk selain dari brake cleaner. Nah, jika udara masuk selain dari brake cleaner, berarti udara tidak masuk ke dalam air filter. Berarti udara itu tidak disaring, menandakan udaranya kotor. Nah, itu sangat berbahaya bagi engine. Jadi pastikan tidak ada kebocoran pada bagian-bagian saluran masuk menuju ke intake manifold. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan pada air injection: memperkecil hambatan exhaust tank untuk mengurangi back pressure. Nah, yang saya maksud begini adalah jangan sekali-sekali menyumpal dari pipa knalpot atau memodifikasinya, karena itu akan bisa menyebabkan back pressure yang tinggi bagi exhaust manifold. Back pressure ini bisa menyebabkan overheating. Nah, jika overheating bisa engine pasti low power karena terlalu panas. Jadi jangan sekali-sekali mengubah atau memodifikasi dari exhaust tank. Selanjutnya adalah jangan biarkan gas buang masuk ke intake manifold. Nah, di sini pastikan lubang exhaust tank itu jauh posisinya dari lubang brake cleaner. Karena jika terlalu dekat, maka brake cleaner ini kan menarik vakuuman. Jadi exhaust tank akan menarik keluar, lalu ditarik oleh brake cleaner. Nah, jadi udara yang dikeluarkan tadi masuk kembali ke brake cleaner. Itu sangat tidak baik. Jadi diusahakan exhaust tank itu jauh dari brake cleaner untuk memaksimalkan kerja engine. Nah, selanjutnya adalah yang paling utama, jangan melakukan maintenance pada saat engine on. Contohnya membuka filter pada saat engine on. Nah, itu akan berbahaya bagi engine, berbahaya bagi Anda. Kenapa? Jika Anda membuka filter pada saat engine on, maka udara yang masuk akan tanpa penyaringan, jadi 100% kotor. Jadi itu sangat berbahaya. Pastikan engine keadaan off. Itu akan berbahaya juga bagi Anda. Kenapa? Ya, karena itu engine keadaan bergerak. Apabila Anda salah gerakan, bisa terjepit, tertarik atau terapa, itu akan menyebabkan fatality. Oke teman-teman, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam air injection system. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.